likulli qaumin idan. Ya Abu Bakar, setiap kaum itu ada hari raya, maka ini adalah hari raya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbarian, dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari kemenangan 1 Syawal 1446 Hijriah, dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua kembali fitrah, amin ya rabbal alamin. Bagi Anda yang masih berada di luar kota, yang hendak mudik, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan. Tetaplah berhati-hati, keluarga Anda menunggu di rumah, agar kemudian Anda bisa berbahagia merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga. Yang terpaksa harus merayakan Idul Fitri di halaman orang lain, bersabarlah dan upayakan untuk tetap khusyuk di dalam merayakan Idul Fitri tahun ini. Ikhbarian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan mencoba memaparkan sejarah atau histori dari hari raya yang dirayakan oleh kaum muslimin seluruh dunia. Sebelum adanya perintah Ramadan yang tentunya juga berakhir dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri, orang-orang jahiliyah dulu sudah memiliki 2 hari raya, yaitu Nairuz dan Mihrajan. 2 hari raya ini sebenarnya adalah tradisi dari orang-orang Persia. Nairuz adalah perayaan tahun baru, adapun Mihrajan adalah perayaan musim gugur. Ketika Rasulullah ke Madinah, ada beberapa orang yang bersenang-senang, bermain-main dan sebagainya. Kemudian Rasulullah menanyakan, maka mereka menjawab, kami bersenang-senang karena merayakan 2 hari raya, yaitu Nairuz dan Mihrajan. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa sebenarnya kami sudah ganti dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. 2 hari raya ini dirayakan oleh umat Islam dan kita harus bergembira, baik hatinya ataupun dengan gerak dan perilaku kita. Ada beberapa riwayat hadis yang menjelaskan pada saat itu Rasulullah di malam hari raya ada beberapa sahabat yang bermain pedang dan tombak, saking riangnya, senangnya pada malam itu. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, teruskan kalian bermain. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah setuju dengan permainan yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian ada satu lagi riwayat yang kita semua telah paham, sebenarnya Rasulullah itu anti terhadap syair ataupun berdendang, baik dari orang lain apalagi dilakukan oleh dirinya. Tapi dalam satu riwayat, ketika Rasulullah berada di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, di situ juga ada Abu Bakar As-Siddiq, ada 2 orang gadis yang sedang mendendangkan lagu. Lalu kemudian Rasulullah berpaling. Kemudian Abu Bakar mencegah 2 gadis itu adalah musik-musik dari syaitan, kata Abu Bakar. Tetapi kemudian setelah berhenti, Rasulullah berkata, likulli qaumin idan. Ya Abu Bakar, setiap kaum itu ada hari raya, maka ini adalah hari raya kita. Artinya bahwa dalam merayakan hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka kita boleh bersenang-senang baik hatinya ataupun pola tingkah kita, asal kemudian itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar akidah, pakem-pakem yang sudah ditentukan oleh Rasulullah dan juga diteruskan oleh para ulama. Lalu bagaimana sejarah di Nusantara, di Indonesia? Itu berkaitan erat dengan masuknya Islam di abad ke-13. Tentu yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kemudian jika di Jawa, itu berawal dari kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak. Maka tradisi itu masih sampai sekarang masih dilestarikan oleh bangsa kita.
Terutama kita di daerah Jawa itu mengenal Grebeg Syawal. Di sana dimulai dari raja membagikan sedekah kepada rakyat, dan ini cukup meriah. Kemudian juga ada yang secara casing ini seperti budaya seluruh Islam di dunia, tetapi padahal ini adalah sangat erat hanya di Indonesia, yaitu tradisi halal bihalal. 1 minggu acara kumpul silaturahmi setelahnya hari raya. Kemudian juga kita mengenal tradisi makan ketupat dan opor. Tentu ketupat sendiri itu ada filosofinya, karena ini juga diawali dari Sunan Kalijaga. Artinya apa? Apapun jenisnya, bentuk ekspresi dari senangnya, gembiranya perayaan Idul Fitri itu boleh-boleh saja. Asal itu tidak mengganggu akidah kita, tidak merusak syariat, maka itu tidak menjadi masalah. Termasuk juga anak-anak muda sekarang yang senang menyalakan kembang api, kemudian takbir keliling, asal kemudian tidak menimbulkan keresahan atau tawuran, maka itu baik-baik saja. Dan fenomena yang sekarang ini yang sangat disayangkan adalah mereka, terutama kaum muda, merayakan hari raya secara berlebihan dengan melanggar syariat. Ini tentu orang-orang yang melakukan seperti ini berarti mereka kembali lagi kepada zaman jahiliyah, perayaan Nairuz dan Mihrajan. Mereka di sana berpoya-poya, bermabuk-mabukan dan sebagainya. Oleh karenanya, mari kita refleksikan hari raya ini dengan sesuatu yang baik pada diri kita. Kita harus khusyuk, kita harus riang, tetapi kemudian tidak melepaskan rasa khusyuk kita dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua kembali ke fitrah, dan tahun-tahun berikutnya kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita menemukan lagi Ramadan Karim dan juga hari kemenangan yang begitu membahagiakan kita dan semua umat muslim. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.